Halo semuanya, balik lagi di Plotarian Movie. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film horor supernatural yang diambil berdasarkan seri video game dengan judul yang sama, yaitu Silent Hill, yang dirilis pada tahun 2006. Film ini akan mengikuti kisah Rose yang mencari putrinya yang hilang di sebuah kota misterius bernama Silent Hill. Begitu tiba di sana, Rose harus menghadapi kengerian serta misteri kota ini untuk menyelamatkan putrinya. Sebelum mulai bercerita lebih jauh, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan tak lupa, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Film diawali dengan sepasang suami istri bernama Rose dan Christopher yang sedang mengejar anak angkatnya Sharon yang mengalami tidur sambil berjalan. Sebelum terjadi sesuatu yang tak diinginkan, mereka pun berhasil menangkap dan menenangkan sang anak. Yang lebih aneh, Sharon masih tetap meronta dan berteriak tentang satu nama, yaitu Silent Hill. Beberapa hari kemudian, Rose dan Sharon sedang berada di sebuah taman untuk beristirahat. Semenjak sang putri mengalami tidur sambil berjalan dan selalu meneriakkan Silent Hill, Rose memutuskan untuk mengajak sang anak ke kota yang sebenarnya telah ditinggalkan dan tak berpenghuni itu. Namun Rose sama sekali tak memberitahu Christopher tentang niatnya. Malamnya, saat membeli bensin, Christopher menelpon dan berusaha mencegah Rose pergi ke Silent Hill. Apalagi setelah Christopher membaca banyak artikel menyeramkan tentang kota itu. Tapi Rose tetap bersikeras untuk pergi ke sana. Selain pengobatan yang mereka berikan ke Sharon tak berhasil, menurut yayasan, Sharon berasal dari Virginia Barat, lokasi yang sama dengan Silent Hill. Saat melanjutkan perjalanan, Rose diikuti oleh seorang petugas bernama Sybil Bennett. Tapi, sebelum diinterogasi, Rose lebih memilih untuk segera kabur mengikuti papan petunjuk jalan. Anehnya, semakin dekat dengan lokasi, radio di mobil hidup sendiri dan membuat Rose tak sadar kalau di depan mereka ada seorang perempuan. Karena menghindarinya, Rose dan Sharon pun mengalami kecelakaan hingga tak sadarkan diri. Ketika terbangun, Rose sudah berada di sebuah tempat yang dipenuhi kabut dan mendapati kalau Sharon juga telah menghilang dari mobil. Demi mencari sang anak, Rose pun terpaksa meneruskan perjalanannya ke Silent Hill sendirian. Setelah berada di sebuah lokasi, Rose melihat kalau Sharon tengah berlari ke sebuah tempat. Meski telah dipanggil, Sharon tampaknya tak mendengar, membuat Rose berlari untuk mengejar sang anak. Dalam pencariannya, sirine kota tiba-tiba berbunyi dan seluruh kota juga menjadi gelap. Di tengah pengejarannya yang hanya menggunakan korek api, Rose mulai didekati oleh makhluk-makhluk mengerikan di sekitarnya. Karena ketakutan, Rose pun berusaha kabur dari sana, namun berhasil ditangkap dan menyebabkan dirinya kembali tak sadarkan diri. Anehnya, para makhluk mengerikan itu entah mengapa juga ikut menghilang. Beberapa saat kemudian, saat seisi kota telah kembali terang, Rose pun akhirnya sadar. Ketika kebingungan dan mencari jalan keluar dari sana, seorang perempuan tua bernama Dahlia tiba-tiba datang dan mengatakan kalau hanya kegelapan yang bisa membuka dan menutup pintu Silent Hill. Merasa tak ada pilihan lain, Rose terpaksa meminta bantuan ke Dahlia untuk mencari keberadaan Sharon. Namun wanita tua itu malah ikut mengenang anaknya yang telah tiada
yang bernama Alessa. Karena merasa tak mendapat informasi apapun, Rose memutuskan pergi meninggalkan Dahlia yang terus berbicara tentang berbagai hal yang tak ia mengerti. Scene beralih ke Christopher. Keesokan harinya, dia berniat untuk pergi menyusul Rose dan Sharon. Namun saat bertanya jalan menuju ke sana, dia diberitahu kalau tak ada yang bisa masuk karena kota Silent Hill telah ditutup akibat kebakaran batu bara. Tak mau tinggal diam, Christopher tetap melanjutkan perjalanannya. Sampai di suatu jembatan, perjalanannya terhenti karena polisi memintanya untuk mencari jalan alternatif. Namun setelah memberitahu tujuannya, dia pun diantar untuk bertemu dengan Inspektur Thomas, orang yang bertugas untuk memeriksa tempat kejadian. Menurut Thomas, mobil yang Rose kendarai sudah ditemukan, namun dalam keadaan kosong, dan mereka tak menemukan jejak atau bukti apapun. Kembali ke Rose. Saat berhasil kembali ke mobil, dengan cepat dia mengambil handphone untuk menghubungi Christopher. Namun karena sinyal di tempat itu bermasalah, Rose pun hanya bisa untuk mengirimkan pesan suara ke suaminya dan berharap pesan yang ia kirim bisa tersampaikan. Tak jauh dari sana, Sybil ternyata mengikutinya, dan setelah menemukan Rose, dia langsung menangkapnya. Selama dirinya diborgol dan dibawa pergi, Rose berusaha mengatakan apa yang telah terjadi, tapi Sybil sama sekali tak peduli. Sesampainya di ujung jalan, Sybil terkejut melihat jalur yang seharusnya mereka lalui terputus begitu saja, dan mereka terjebak di sana tanpa bisa meminta bantuan ke siapapun. Ketika ingin kembali ke mobil Rose, mereka dihadang oleh makhluk mengerikan yang langsung menyerang. Tanpa banyak berpikir, Sybil pun menembak makhluk itu, sementara Rose memanfaatkan situasi untuk kabur dari sana. Kini, dengan bantuan peta di jalan, Rose akhirnya sampai di sekolah yang dicurigai tempat Sharon berada. Berbekal senter yang dia temukan, Rose masih berusaha untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tempat itu. Di sisi lain, Thomas mengajak Christopher pergi ke Silent Hill untuk melihat keadaan kota yang kini dikenal angker. Thomas bercerita, di tahun 1974 terjadi kebakaran hebat di sana. Namun anehnya, para petugas tak menemukan satu jasad pun. Para korban seakan menghilang entah kemana tanpa jejak. Sejak saat itu, Silent Hill dikenal sebagai kota angker dan tak ada yang berani mendekat ke sana. Kembali ke Rose. Meski belum menemukan petunjuk apapun, tanpa mengenal lelah, dia terus mencari keberadaan sang anak dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Sampai akhirnya, dia mendengar suara tangisan seorang anak gadis di toilet sekolah. Saat diperiksa, dia melihat mayat seseorang terikat pada kawat berduri dan dalam kondisi mengenaskan. Tanpa disangka-sangka, petunjuk pertama malah dia temukan dalam bibir si mayat. Dan ketika ingin pergi dari sana, Rose melihat seseorang memakai pakaian khusus berusaha menangkapnya. Tak lama berselang, sirine kembali berbunyi, lalu kota itu kembali diselimuti kegelapan. Dan yang lebih menyeramkannya lagi, mayat yang dia temukan sebelumnya kini bergerak dan perlahan mendekatinya. Karena ketakutan, Rose pun bergegas pergi dari sana, meninggalkan orang-orang dengan pakaian khusus itu kehilangan nyawa mereka karena tubuhnya dimakan serangga misterius. Beralih ke Christopher. Dia terus berusaha mencari dan memanggil Rose. Hingga di satu titik, entah mengapa, dia bisa merasakan keberadaan sang istri. Namun karena merasa itu hanyalah halusinasi, Thomas pun mengajak Christopher untuk mencari di tempat lain saja. Kembali ke Rose. Dalam pelarian dari serangga pemakan daging sebelumnya, dia malah diselamatkan oleh Sybil
dan bersembunyi di balik sebuah ruangan. Saat berpikir cara keluar dari sana, mereka malah diserang makhluk menyeramkan lainnya dengan membawa pedang yang amat besar. Sebelum mereka berdua berhasil diserang, para serangga dan makhluk besar itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Lalu, tempat mereka juga kembali terang begitu saja dan kembali seperti sedia kala. Karena berbagai kejadian yang tak masuk akal yang telah dialami, Sibyl pun setuju untuk membantu Rose mencari anaknya. Lalu setelah itu, mereka akan mencari cara untuk bisa pergi dari sana. Berbekal petunjuk yang Rose temukan, mereka pun pergi ke sebuah hotel. Dan sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Anna, seorang wanita yang sedang melempari Dahlia dengan batu. Setelah dilerai dan Dahlia pergi, Anna mengatakan kalau masih ada manusia yang hidup di sana dan semuanya mengungsi di sebuah gereja. Satu-satunya orang yang menolak masuk dan dianggap kehilangan akalnya adalah Dahlia. Itulah sebabnya orang-orang yang tersisa lebih memilih untuk menjauhinya. Dahulu, sebelum kota ini mempunyai nama, para leluhur yang merupakan pemburu penyihir melakukan pembakaran pertama mereka untuk menahan kegelapan, dan lokasinya tepat di depan mereka, tersembunyi di balik lukisan kuno. Sambil mengikuti petunjuk selanjutnya, Rose makin yakin kalau Alessa lah yang menuntun mereka ke sana. Orang yang sama dengan yang menyebabkan Rose mengalami kecelakaan. Belum selesai dengan diskusinya, sirine kembali berbunyi dan mereka bertiga pun terpaksa pergi ke gereja tempat Anna dan yang lainnya bersembunyi. Namun sayangnya, sebelum berhasil masuk, Anna ditangkap oleh makhluk besar yang pernah menyerang Rose dan Sibyl, lalu tanpa ampun menghabisinya dengan cara yang mengerikan. Tanpa membuang banyak waktu, Rose dan Sibyl pun terpaksa meninggalkan Anna. Sesampainya di dalam, mereka bertemu dengan Christabella, kepala gereja yang langsung memerintahkan mereka semua untuk berdoa agar para makhluk jahat itu tak bisa masuk ke sana. Setelah kembali terang, Krista mulai menginterogasi Rose dan Sibyl sambil menceritakan kalau selama 30 tahun mereka terperangkap di sana dan mereka sama sekali tak bisa mengalahkan iblis yang sebenarnya. Karena ini menyangkut Sharon, Rose pun bersedia untuk pergi ke inti kegelapan. Walau tahu tak ada yang pernah kembali dari sana, namun Krista sama sekali tak berniat menghentikan Rose. Malahan, dia sendiri yang mengantarkan Rose dan Sibyl ke lift yang akan membawa mereka ke inti kegelapan. Sebelum sempat pergi, Krista menyadari kalau wajah Sharon mirip dengan Alyssa, iblis yang menyerang mereka, dan menganggap kalau ini adalah saat yang tepat untuk menangkap Sharon, lalu melakukan ritual terakhir sama seperti leluhur mereka. Demi menjaga Rose, Sibyl pun merelakan dirinya tetap berada di sana untuk menghadapi anak buah Krista dan membiarkan Rose pergi sendirian. Setelah berhasil kabur dari Krista dan anak buahnya, Rose pun langsung berlari ke sebuah pintu, dan ketika dibuka, semua menjadi terang dengan suara anak kecil yang mengajaknya bicara sambil menceritakan kebenaran yang telah terjadi di sana. Dahulu kala, Alessa adalah anak yang sangat baik. Namun, entah karena apa, dia selalu dibuli oleh seluruh penduduk. Apalagi, dengan pengaruh Krista sebagai kepala sekte, Dahlia pun tak bisa berbuat banyak untuk menolong anaknya sendiri. Dengan berlindung di balik agama, Krista dan seluruh pengikutnya menangkap dan membakar Alessa hidup-hidup. Namun semuanya menjadi kacau saat api malah melahap seluruh tempat pemujaan. Beberapa saat kemudian, Thomas yang ternyata penduduk asli Silent Hill datang dan membawa Alessa yang tubuhnya sudah terbakar habis ke rumah sakit. Semakin lama, penderitaan yang Alessa alami berubah menjadi kebencian yang teramat besar. Di saat itulah, iblis yang mengambil bentuk anak kecil datang dan menawarkan bantuan ke Alessa untuk balas dendam. Sisa kebaikan yang Alessa miliki berubah menjadi seorang anak yang pada akhirnya dititipkan di panti asuhan. Hingga suatu ketika,
Rose dan Christopher mengadopsinya dan diberi nama Sharon. Selama 30 tahun berlalu, sang iblis tak bisa masuk ke gereja untuk balas dendam. Namun kini, dengan adanya Rose, dia menawarkan akan membantu Rose menyelamatkan Sharon. Dan Rose hanya perlu merelakan sang iblis bersembunyi di tubuhnya agar bisa masuk ke gereja. Merasa tak ada pilihan lain, Rose pun menyanggupinya. Di tengah percakapan mereka itu berlangsung, Sharon ternyata berhasil ditangkap. Dan karena tak menemukan petunjuk apapun, Christopher dipaksa kembali ke rumahnya oleh Thomas. Kembali ke Sharon lagi. Setelah ditangkap, Krista dan seluruh warga menyiapkan Sharon untuk dikorbankan sama seperti Alessa dulu. Di dekatnya, Dahlia berusaha menyelamatkan Sharon dan tak ingin kisah kelam pada anaknya kembali terulang lagi. Di sisi lain, Sibyl yang tertangkap kini telah diikat dan dijadikan ritual pembuka. Setelah Sibyl tewas, kini giliran Sharon yang diikat. Namun sebelum sempat melakukan pembakaran, Rose datang ke sana dan menghentikan semuanya. Meski dipukul dan dibenci, Rose tetap berusaha menjelaskan ke seluruh penduduk kalau tak ada jalan lain untuk keluar dari sana. Karena semua itu terjadi karena kesalahan mereka juga. Karena semakin terpojok dan tak bisa menyangka lagi, Krista tiba-tiba mengeluarkan pisau dan langsung menikam Rose hingga terjatuh. Seiring dengan darahnya yang keluar, sang iblis pun membuka jalan, dan akhirnya Alessa menampakkan dirinya yang kini telah diselimuti kegelapan. Karena berhasil masuk, Alessa langsung melampiaskan kemarahannya kepada semua orang yang ada di sana. Dan target pertama adalah Christabella. Kembali ke Rose yang telah berhasil menyelamatkan Sharon. Karena kengerian itu, mereka berdua harus pingsan untuk beberapa saat. Ketika terbangun, semuanya nampak kembali normal dan hanya menyisakan Dahlia yang hanya bisa bersimpuh pasrah setelah melihat seluruh kejadian itu. Di akhir cerita, Rose dan Sharon kembali ke mobil mereka dan berniat untuk pulang. Namun ketika tiba di rumah, mereka pun menyadari kalau kini mereka akan terjebak di dunia arwah untuk selamanya. Begitulah akhir dari Silent Hill, sebuah film tentang Rose yang rela terjebak di dunia arwah demi menyelamatkan anaknya. Walau tak bisa kembali lagi ke dunia mereka, namun setidaknya Rose dan Sharon bisa bersama-sama lagi. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta tinggalkan kritik dan saran film selanjutnya di kolom komentar.